Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Ayu Febriani, NPM 1903021015 dari kelas B, jurusan S1 Perbankan Syariah. Semester 2. Saya akan menjelaskan materi tentang pembagian kata bahasa Arab. Kata dalam bahasa Arab disebut dengan kalimah, bermakna lafaz yang memiliki makna. Kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu adalah isim. Isim disebut juga dengan kata benda atau kata yang merujuk pada manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, dan lain sebagainya. Ringkasnya, setiap kata yang tidak termasuk dalam kata kerja dan huruf adalah isim. Isim ciri-cirinya ada 9. Yang pertama didahului dengan alif lam, contohnya Alkitabu. Yang kedua yaitu bertanwin di huruf terakhirnya, contohnya Baitun. Yang ketiga menunjukkan nama suatu benda berakal atau tidak berakal dan anggota tubuh. Untuk benda berakal, contohnya Fatimatun, artinya Fatimah. Untuk benda tidak berakal, contohnya Sayyaratun, artinya mobil. Untuk contoh anggota tubuh yaitu Ainun, artinya mata. Yang keempat menunjukkan sifat, contohnya Jamilatun, artinya indah. Yang kelima yaitu menunjukkan waktu, tempat, dan arah. Contoh untuk menunjukkan waktu yaitu lail, artinya malam. Menunjukkan tempat, contohnya Surabaya, artinya Surabaya. Contoh untuk keterangan arah yaitu Syarqun, artinya timur. Yang keenam yaitu kata ganti atau domir. Contohnya huwa, hiya, ana, nahnu. Yang ketujuh yaitu adalah kata tunjuk. Contohnya haza, zalika, hazihi, tilka. Yang kedelapan yaitu adalah bilangan. Contohnya wahidun, salah satu. Yang kesembilan yaitu didahului dengan huruf jar. Huruf jar ada 4, yaitu fi, ila, mina, dan an. Contohnya fi jami'atin, ilal masjidi. Kata bahasa Arab yang kedua yaitu adalah fi'il. Fi'il disebut juga dengan kata kerja, yaitu kata yang berfungsi untuk menunjukkan terjadinya peristiwa pada waktu tertentu. Fi'il dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah fi'il madi. Fi'il madi adalah kata kerja yang menunjukkan waktu lampau. Dengan kata lain, pekerjaan yang telah dilakukan. Contohnya zahaba, artinya telah pergi. Yang kedua, fi'il mudhari, yaitu kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Contohnya yashhabu, artinya sedang pergi atau akan pergi. Yang ketiga yaitu adalah fi'il amr, yaitu kata kerja yang menunjukkan arti permintaan melakukan sesuatu. Dengan kata lain adalah kata kerja perintah. Contohnya unsur, artinya tolonglah. Kata dalam bahasa Arab yang ketiga yaitu adalah huruf. Huruf adalah kata yang tidak dapat dipahami secara utuh jika tidak digabungkan dengan kata lain. Dalam bahasa Indonesia, huruf identik dengan kata sambung. Huruf dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah huruf jar. Huruf jar digunakan untuk memajurkan atau mengkasrohkan isim sesudahnya. Contohnya, hurufnya ada 4, yaitu fi, ila, min, dan an. Contohnya, ana fil fasli, artinya saya berada di kelas. Roja'tu minal masjidi, artinya saya telah pergi dari masjid. Atshabu ila jami'ati, artinya saya akan pergi ke kampus. Yang kedua yaitu adalah huruf athof, adalah huruf yang digunakan untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain. Hurufnya ada 4, yaitu wa, fa, summa, dan hatta.
Ketentuan huruf athof ada 4. Ketentuan yang pertama yaitu jika kalimat sebelumnya marfu atau dhammah, maka kalimat yang dihubungkannya juga harus marfu. Contohnya, Ja'a Ahmadun wa Zaidun. Ketentuan yang kedua yaitu jika kalimat sebelumnya mansub atau fathah, maka kalimat yang dihubungkannya juga harus mansub. Contohnya, Nasartu Aisyatan wa Zaidan. Ketentuan yang ketiga yaitu jika kalimat sebelumnya majrur atau kasroh, maka kalimat yang dihubungkannya juga harus majrur. Contohnya, Marartu bu Aisyatin wa Zaidin. Ketentuan yang keempat yaitu jika kalimat sebelumnya majzum atau sukun, maka kalimat yang dihubungkannya juga harus majzum. Contohnya, la taqra wa la taktub. Huruf yang ketiga yaitu adalah huruf nahi, digunakan untuk mencegah atau melarang. Huruf nahi hanya ada satu, yaitu adalah la. Contohnya, la taktub, artinya jangan menulis. La taqra, artinya jangan membaca. Yang keempat yaitu adalah huruf istiqbal, adalah huruf yang berfungsi untuk mengatakan pada waktu yang akan datang. Hurufnya ada dua, yaitu sa dan saufa, artinya adalah akan. Sa untuk waktu yang dekat dan saufa untuk waktu yang jauh. Contohnya, sa'aqra, artinya saya akan membaca. Saufa azhabu, artinya saya akan pergi. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahumma fiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Masitoh, Prodi Perbankan Syariah, kelas C, NPM 1903021018. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul mufrad, musanna, dan jamak. Yang pertama adalah mufrad. Isi mufrad adalah kata yang menunjukkan jumlah satu atau kata yang berbentuk tunggal, baik itu muannas atau muzakkar. Contoh, faslun, kelas. Dan contoh kedua, sayaratun atau mobil. Yang kedua adalah musanna. Isi musanna adalah isim atau kata benda yang menunjukkan bilangan dua, baik itu muannas ataupun muzakkar. Contohnya, babani, dua pintu. Cara merubah isim mufrad ke dalam isim musanna adalah dengan menambahkan alif dan nun apabila itu dalam keadaan rofa, dan dapat menambahkan huruf nun apabila kalimat tersebut dalam keadaan nasab atau jar. Contoh, kitabun, jadi musananya kitabani. Dan contoh kedua, muslimatun, jadi dimusanakan muslimatani. Yang ketiga adalah jamak. Isim jamak adalah isim yang menunjukkan bilangan lebih dari 2, 3, 4, dan seterusnya, baik muannas ataupun muzakkar. Jamak ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Yang pertama adalah jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim merupakan isim jamak atau plural yang bentuknya teratur, yang menunjukkan jenis laki-laki. Jadi, jamak muzakkar ini adalah menunjukkan jenis laki-laki yang bersifat teratur. Contohnya seperti muslimin, orang-orang muslim. Cara membentuk isim mufrad ke dalam isim jamak muzakkar salim adalah dengan menambahkan waw dan nun apabila dalam keadaan rofa. Contohnya, muhadisu. Muhadisu itu menjadi jamak muzakkar salimnya jadi menjadi muhandisina. Yang kedua adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim merupakan isim jamak yang bentuknya teratur yang menunjukkan jenis perempuan. Contohnya, muslimatun, orang-orang muslimah.
Cara membentuk jamak muannats salim adalah dengan menambahkan atun pada isim mufrad. Contohnya, muwadhofatun menjadi muwadhofitun. Yang ketiga adalah jamak taksir. Jamak taksir adalah isim jamak yang tidak beraturan. Jamak ini untuk semua benda mati maupun hidup, muzakkar maupun muannats. Bentuk jamak taksir ini simai, artinya mengikuti apa yang biasa diucapkan oleh orang Arab. Contohnya, kitabun menjadi kutubun. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarul Effendi dari Prodi Perbankan Syariah D. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai fi'il madhi. Adapun beberapa yang akan saya bahas, yang pertama itu ada pengertian fi'il madhi, yang kedua ada tanda-tanda atau ciri-ciri dari fi'il madhi, yang ketiga itu ada hukum fi'il madhi, yang keempat ada bentuk-bentuk fi'il madhi, yang kelima ini ada pembagian dari fi'il madhi tersebut. Nah, mau tahu mengenai pembahasannya bagaimana? Langsung aja kita simak pengertiannya berikut ini. Nah, di video ini yang pertama kita akan membahas mengenai apa sih itu fi'il madhi. Nah, buat sobat semuanya pasti ada yang belum tahu dan ada yang udah tahu nih. Nah, buat yang belum tahu, kali ini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari fi'il madhi. Fi'il madhi itu berarti fi'il yang berarti kata kerja. Sedangkan madhi itu yang sudah terjadi atau lampau. Jadi dapat disimpulkan fi'il madhi itu adalah kata kerja yang sudah terjadi atau sudah lampau. Nah, buat kalian semua yang mau tahu mengenai pembahasan berikutnya, yaitu mengenai tanda-tanda dan ciri-ciri dari fi'il madhi, langsung kita lihat video berikut ini. Tanda-tanda atau ciri-ciri dari fi'il madhi tersebut. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, mari kita simak ya video berikut ini. Oke, tanda-tandanya antara lain itu tampak pada huruf asli atau kata kerjanya dan pada umumnya mengandung suara A. Misalnya, kataba yang artinya telah menulis, atau qoro'a telah membaca, karena dia berharokat fathah, teman-teman. Jadi maka di situ disebutkan bahwa ciri-cirinya itu bersuara A. Nah, pembahasan ketiga ini kita akan membahas mengenai apa itu hukum dari fi'il madhi, kawan-kawan. Oke, langsung saya bacakan ya. Di dalam kitab Jurmiyah disebutkan bahwa fi'il madhi dipatahkan huruf akhirnya selamanya, atau dengan kata lain ia mabni al-fatah, seperti contoh yang ada di samping ini, kawan-kawan. Namun fathah yang ada pada akhir fi'il madhi ialah fathah lafzi, dan kira-kirakan juga bila mana bertemu dengan domir marfu atau domir mutasil marfu, karena domir itu menjadi fi'ilnya, seperti ini, kawan-kawan. Contoh ini. Dan ia dimabnikan sukun. Jika ia bertemu dengan wawu jamak, maka ia menjadi mabni domah, seperti ini, kawan-kawan. Contohnya. Nah, dari contoh-contoh berikut ini menjelaskan tentang hukum dari fi'il madhi. Untuk lebih lengkapnya, di sini saya akan menyertakan beberapa contoh-contoh lainnya. Langsung kita lihat ya, kawan-kawan. Oke, di pembahasan keempat ini saya akan membahas mengenai bentuk dari fi'il madhi, kawan-kawan. Di sini dijelaskan bahwa fi'il madhi ini mempunyai 14 bentuk sesuai dengan banyaknya domir. Domir ini berfungsi sebagai fi'il dengan mengambil contoh kata kataba, maka terdapat 14 bentuk sebagai berikut nih, kawan-kawan, yang dapat kawan-kawan lihat di samping ini.
Domirnya ada huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Untuk fi'il madi dan artinya serta keterangannya dapat teman-teman baca di samping ini. Nah, dipahami ya kawan-kawan. Bahasan yang kelima ini berarti sudah terakhir ya kawan-kawan. Di sini saya akan membahas mengenai pembagian dari fi'il madi. Nah, fi'il madi ini kawan-kawan dibagi menjadi dua, yaitu bentuk aktif dan bentuk pasif. Oke, di bentuk aktif ini juga disebut sebagai mat malum. Nah, seperti contoh di sini kawan-kawan, di situ disebutkan contohnya seperti telah menulis, telah membuka, telah bertanya, telah minum, telah membaca. Nah, kalau bentuk pasif atau biasa disebut mat maju, majul maksud saya kawan-kawan, itu seperti contoh ini kawan. Terima kasih. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waras Melawati, NPM 1903022023, jurusan S1 Perbankan Syariah. Di sini saya akan menyampaikan materi dengan judul jumlah fi'liyah. Teman-teman semua sudah pada tahu belum apa sih itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah itu terbagi menjadi dua kata. Yang pertama yaitu kata jumlah, dan yang kedua adalah kata fi'liyah. Kata jumlah secara bahasa artinya adalah kalimat, sedangkan kata fi'liyah kata dasarnya dari fi'il yang artinya kata kerja. Kalimat di sini biasanya berupa fi'il ataupun kata kerja dan fa'il ataupun subjek. Untuk fi'ilnya sendiri atau kata kerja di sini dibagi menjadi dua jenis, yaitu fi'il madi ataupun kata kerja lampau dan fi'il mudhari ataupun kata kerja yang sedang berlangsung ataupun sedang dilakukan. Untuk fa'il atau subjek di sini ada dua jenis, yaitu dhamir ataupun subjek yang nampak, bisa diibaratkan dengan nama orang ataupun nama benda, dan juga mutmar ataupun subjek yang tidak nampak. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu fi'il atau kata kerja. Nah, fi'il atau kata kerja ini jika dilihat dari sisi keterkaitan dengan objek dibedakan menjadi dua, yaitu fi'il lazim dan juga fi'il mutmar. Untuk fi'il lazim ini merupakan kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Dan di sini saya sudah buatkan contohnya, contoh dari fi'il lazim. Bisa kita lihat di sini. Kalimatnya jalasa Zaidun, yang artinya Zaid telah duduk. Jika dilihat dari segi artinya, maka ini termasuk fi'il madi ataupun kata kerja yang telah lampau, telah dilakukan. Jika kita lihat dari perkatanya, ini merupakan kata jalasa, ini merupakan fi'il atau kata kerja predikat, dan kata Zaidun ini merupakan fa'il ataupun subjek. Untuk membuat fi'il lazim, kita tuliskan fi'ilnya dulu atau predikatnya dulu, kemudian baru kita tuliskan subjeknya atau fa'ilnya. Kemudian kita masuk ke fi'il muta'addi. Di sini saya sudah buatkan contohnya juga. Fi'il muta'addi itu sendiri merupakan kata kerja yang memerlukan objek sebagai keterangan. Di sini contoh kalimatnya yaitu yaqra'u Zaidun Al-Qur'an, yang artinya Zaid sedang membaca Al-Qur'an. Jika kita lihat dari segi artinya, maka ini termasuk jenis fi'il mudhari ataupun kata kerja yang sedang berlangsung atau dilakukan. Jika kita lihat dari perkatanya, maka kata yaqra'u ini merupakan fi'il atau kata kerja predikatnya. Kemudian Zaidun ini merupakan fa'il atau subjeknya, dan kata Al-Quran ini merupakan maf'ul bih atau bisa kita sebut dengan objeknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlita Dwi Aprilia dari jurusan Perbankan Syariah kelas D semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang mufrad, mutsana, dan juga jamak. Yang pertama adalah mufrad. Isi mufrad adalah kata yang menunjukkan jumlah satu atau kata yang berbentuk tunggal, baik muannats maupun muzakkar. Contoh isi mufrad itu adalah baitu, rumah, sayyarah, mobil, Khadijah, dan Muhammad. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang mutsana. Isim mutsana ada isim atau kata benda yang menunjukkan bilangan dua atau ganda, baik muannats maupun muzakkar. Contoh dari mutsana itu adalah rujulani, yaitu 2 orang laki-laki, jannatani, 2 buah kebun, muslimani, 2 orang muslim, dan juga muslimatan, 2 orang muslimah. Cara mengubah isim mufrad menjadi isim mutsana. Isim mufrad muzakkar baitu apabila ditambah alif dan nun menjadi baitani, dan apabila ditambah ya dan nun jadi baitaini. Isim mufrad muannats sayyaratu apabila ditambah alif dan nun menjadi sayyarotani, dan apabila ditambah ya dan nun menjadi sayyarotaini dengan harokat fathah pada huruf sebelumnya. Yang ketiga adalah jamak. Isim jamak adalah isim yang menunjukkan bilangan lebih 2, 3, 4, dan seterusnya, baik muannats ataupun muzakkar. Isim jamak dibagi menjadi 3. Yang pertama, jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim adalah jamak yang beraturan bentuknya dan menunjukkan jenis laki-laki, yaitu muzakkar. Cirinya adalah dengan adanya tambahan waw dan nun atau ya dan nun pada bentuk isim mufradnya. Contoh dari isim jamak muzakkar itu adalah mukmin. Jika ditambah dengan waw dan nun menjadi mukminun, yang artinya banyak pria mukmin. Dan yang kedua itu ditambah ya dan nun menjadi mukminina, yang artinya banyak pria mukmin. Yang kedua adalah jamak muannats salim. Jamak muannats salim merupakan isim jamak yang bentuknya teratur yang menunjukkan jenis perempuan. Contoh jamak muannats salim itu adalah muslimah, yang artinya orang Islam perempuan, dan juga mukminah, yang artinya orang yang beriman perempuan. Cara bentuk isim mufrad menjadi jamak muannats salim itu ditambah dengan alif dan ta berdomah tanwin. Contohnya adalah muslimatu dan juga mukminatu. Ini adalah contoh isim mufrad yang diubah ke dalam jamak muannats salim. Yang pertama, isim mufrad muslimatun diubah ke dalam jamak muannats salim menjadi muslimatun. Yang kedua, isim mufrad tholibatun diubah ke jamak muannats salim menjadi tholibatun. Dan yang ketiga, isim mufrad mudarrisatun diubah ke jamak muannats salim menjadi mudarrisatun. Dalam merubah isim mufrad menjadi isim jamak muannats salim ditambah dengan alif dan tun atau disingkat dengan atun. Yang ketiga adalah jamak taksir. Jamak taksir adalah isim jamak yang tidak beraturan. Jamak ini untuk benda mati ataupun hidup, muzakkar maupun muannats. Dalam jamak taksir itu tidak ada rumus khusus, yang perlu dilakukan hanyalah dihafalkan. Ini adalah contoh dari jamak taksir. Rajulun merupakan isim mufradnya, sedangkan jamak taksirnya menjadi rijalun, yang artinya para lelaki. Yang kedua, alimun merupakan isim mufrad dan ulama'u merupakan jamak taksir, yang artinya para ulama. Yang ketiga, kitabun itu merupakan isim mufrad dan jamak taksirnya menjadi kutubun, yaitu buku-buku.
Yang keempat itu adalah jabalun yang merupakan isim mufrad, sedangkan jamak taksirnya itu adalah jibalun yang artinya gunung-gunung. Sekian dari yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feni Alfianita. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yaitu kalimat yang didahului oleh isim. Pola kalimat jumlah ismiyah yaitu isim dan isim. Isim yang pertama disebut dengan mubtada, isim yang kedua disebut dengan khobar. Mubtada adalah kata atau objek yang ingin dijelaskan dalam bentuk isim, sedangkan khobar adalah suatu objek atau penjelasan, kondisi, keadaan dari sebuah objek yang sedang dijelaskan. Contohnya yaitu Zaidun muslimun. Zaid adalah muslim, maka kata Zaid adalah objek atau isim yang ingin dijelaskan. Sedangkan muslim adalah khobar atau penjelasan dari keadaan Zaid yang beragama Islam. Contoh lainnya yaitu huwa Zaidun. Dia adalah Zaid. Kata dia adalah mubtada, sedangkan Zaid adalah khobar atau penjelasan. Dari kalimat ini dapat dipahami bahwa kata dia adalah Zaid. Selanjutnya, kaidah penyusunan jumlah ismiyah. Di dalam penyusunan jumlah ismiyah ada 3 kaidah yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, mubtada dan khobar dalam keadaan rofa. Yang kedua, mubtada harus dalam bentuk ma'rifah. Yang ketiga, mubtada dan khobar harus sama jenis. Mubtada dan khobar harus sama-sama dalam keadaan rofa. Berikut kaidah rofa yang perlu diperhatikan. Untuk jumlah mufrad, ketika keadaan rofa domah, contohnya at-thalibu muslimun. Untuk jumlah tasniyah, keadaan ketika rofa adalah alif, contohnya at-thalibani muslimani. Untuk jumlah jamak muzakkar salim, keadaan ketika rofa adalah wawu, contohnya at-thalibuna muslimuna. Untuk jumlah jamak muannas salim, keadaan ketika rofa adalah domah, contohnya at-thalibatu muslimatun. Untuk jumlah jamak taksir, keadaan ketika rofa adalah domah, contohnya at-thalabu muslimuna. Untuk jumlah isim yang 5, keadaan ketika rofa adalah wawu, contohnya abuka muslimun. Kaidah selanjutnya, apabila muftadanya mufrad dan muzakkar, maka khobarnya wajib mufrad dan muzakkar. Begitupun pula bila muftadanya muannas dan tasniyah, maka khobarnya wajib muannas dan tasniyah. Perhatikan contoh-contoh berikut. Untuk mufrad, contoh kalimat muzakkarnya adalah at-thalibu muslimun. Contoh muannasnya adalah at-thalibatu muslimatu. Untuk tasniyah, contoh kalimat muzakkarnya adalah at-thalibani muslimani. Contoh muannasnya adalah at-thalibatani muslimatani. Untuk jamak salim, contoh kalimat muzakkarnya adalah at-thalibuna muslimuna. Contoh kalimat muannasnya adalah at-thalibatu muslimatun. Untuk jamak taksir, contoh kalimat mudzakarnya adalah at-tulabu muslimuna. Kemudian, muftadanya wajib dalam keadaan ma'rifah atau kata khusus. Apa saja isim yang termasuk ma'rifah? Yaitu dhamir, isim alam, isim isyarah, isim yang diawali dengan al, isim usul, dan isim yang diidhofahkan kepada salah satu 5 isim makrifah di atas. Sedangkan khobar, hukum asalnya adalah nakirah, kecuali untuk isim-isim yang dari asalnya makrifah seperti isim alam, isim isyarah, dan dhamir. Agar kita bisa menghafal kaidah mubtada dan khobar dengan mudah, kita bisa menggunakan rumus sakti. Madu manis dari Malang. Madu marfu keduanya. Manis, mubtada dan khobar itu sama jenis. Dari mubtada harus makrifat. Malang sama bilangan jumlah. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya tentang jumlah ismiyah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.